Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu klasifikasi dan apa tujuan klasifikasi. Nah, kita juga sudah membahas tentang perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Dan hari ini kita akan mulai membahas tentang dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya Miss mau cerita dulu nih. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan terhadap makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus dari Swedia. Dia membagi makhluk hidup menjadi dua kerajaan atau dua kingdom besar, yaitu kingdom Animalia dan Plantae, di mana Animalia itu untuk kerajaan hewan dan Plantae itu untuk tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas tentang dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan yang pertama, ukuran tubuhnya. Yang kedua, lingkungan tempat hidupnya. Yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Yang keempat, berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, setiap kelompok yang terbentuk dari hasil klasifikasi makhluk hidup tadi disebut takson. Berikut ini gambaran dan susunan takson dalam sistem klasifikasi. Oke, urutan atau susunan takson dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Ini yang Miss gambarkan, ini adalah susunan klasifikasi untuk kingdom Animalia atau hewan ya. Jadi urutannya ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Bedanya apa Miss dengan tumbuhan? Kalau tumbuhan itu phylum ya, susunan yang di phylum, tingkatan phylum itu disebut sebagai divisio pada tumbuhan. Jadi bedanya hanya di situ saja. Kalau pada tumbuhan ada kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Dan sebenarnya yang di bawah spesies itu ada lagi yang paling kecil, yaitu varietas. Nah, di situ ada keterangan tuh, semakin sedikit persamaannya, semakin banyak jumlahnya. Maksudnya apa Miss? Misal nih, contohnya Miss punya spesies Panthera leo. Panthera leo itu untuk singa, nama ilmiahnya singa. Nah, genusnya adalah Panthera. Panthera itu, genusnya itu isinya ada 4, nggak cuma singa. Ada 4 spesies, ada singa, ada macan tutul, ada harimau, dan jaguar. Selain Panthera leo itu ada harimau tuh di genusnya itu. Tapi spesiesnya untuk harimau itu Panthera tigris, tapi genusnya kan sama-sama Panthera. Nah, jadi nggak cuman nggak cuman singa. Nah, begitu dia ke atas, maka anggotanya akan semakin banyak jumlahnya. Apalagi yang paling besar itu pada kingdom. Pada kingdom itu nggak cuman ada singa, harimau, dan macan tutul dan jaguar, tapi ada semua hewan masuk ke dalam kingdom. Kingdomnya apa tadi kalau untuk hewan? Ya, Animalia ya. Kalau Plantae itu kan untuk tumbuhan. Jadi kingdom untuk Panthera leo adalah Animalia. Lanjut, penulisan nama ilmiah makhluk hidup. Ada aturan penulisannya nih, bisa dibaca ya. Pokoknya intinya penulisan nama ilmiah ini digunakan untuk penulisan spesiesnya ya pada tingkatan takson makhluk hidup. Nah, penulisannya gimana Miss? Penulisannya bisa ditulis dengan huruf miring atau dengan di garis bawah atau dengan penulisan dengan cetakan tebal. Nah, ini ada contohnya nih, ada urutan takson atau tingkatan taksonnya. Kingdom, divisi atau phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Diperhatikan, yang ditulis dengan menggunakan cetakan miring adalah di spesiesnya. Nah, begitu juga untuk tumbuhan ya, hewan dan tumbuhan spesiesnya ditulis dengan cetakan miring. Nah, ini adalah penulisan nama ilmiah yang perlu kalian perhatikan untuk penulisan
spesies. Ini kan dicetak miring nih. Kalau di garis bawah boleh nggak, Miss? Boleh, tapi nanti cetakannya tegak ya. Tulisannya tegak, terus kalian garis bawah. Atau kalau nggak mau dimiringin atau nggak mau di garis bawah, kalian bisa pakai huruf yang tebal penulisannya. Oke, kalau untuk tulisan tangan biasanya menggunakan garis bawah supaya tidak rancu, tulisannya tidak kelihatan kan miring atau tebal jika menggunakan tulisan tangan. Jadi lebih baik di garis bawah. Oke, tugasnya untuk hari ini silahkan temukan 5 spesies tulis di buku dengan menggunakan nama ilmiahnya dan nama tumbuhan umum yang kalian ketahui beserta 5 spesies hewan juga ya. Tulis nama ilmiahnya dan nama Latin umum yang kalian ketahui namanya. Oke, terima kasih. Miss akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.